Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Fatul Amiduddin Aziz dan teman-teman sekelas yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar manajemen yang kami beri judul Manajemen dalam Perspektif Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 dimulai dari saya, Samsul Hanafi sebagai moderator, Ahmad Nizar Maulana sebagai pembaca materi, Sinta Triwiyanti sebagai pembaca materi, Nida Fatul Jannah sebagai pembaca materi. Untuk pembaca materi pertama akan dibacakan oleh Ahmad Nizar. Kepadanya dipersilahkan. Asal dari kata to manage yang berarti mengatur. Manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun definisi manajemen menurut para ahli di bidang manajemen yaitu menurut John F. May 1962, manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Untuk pembacaan materi kedua yaitu Nida Fatul Jannah. Ya, selanjutnya yaitu pengertian manajemen menurut Paul Harser dan Kenneth, yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan, baik untuk ilmu pengetahuan maupun keahlian, dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. Konsep manajemen Islam. Manajemen Islam itu bahwa setiap manusia, bukan hanya organisasi, hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang lalu untuk merencanakan hari esok. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Manajemen menurut perspektif Islam. Ada 4 pilar etika manajemen bisnis dalam perspektif Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Keempat pilar tersebut akan membentuk konsep etika manajemen yang fair ketika melakukan kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antara pimpinan dengan bawahan. Konsep membangun ekonomi Islam harus dilakukan sistem ekonomi yang berbasis pada masyarakat atau umat melalui sistem perbankan Islam atau ekonomi Islam yang dikembangkan di dalam masyarakat. Ada 4 hal yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai manajemen Islam, yaitu 1. Manajemen Islam harus didasari nilai-nilai dan akhlak-akhlak Islam. 2. Kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja. 3. Faktor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis. 4. Manajemen Islami harus didasari nilai-nilai dan akhlak-akhlak Islam. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.